Semua kita manusia, makhluk ciptaan Tuhan, dianugerahi oleh Allah keunikan. Lebih khusus, setiap kita mendapatkan anugerah berupa akal budi. Pada khotbahnya juga mengatakan bahwa kita semua telah diberikan akal dan budi agar mampu memikirkan dan menyelesaikan sesuatu yang dijalani dengan baik dan benar. Dia juga mengatakan bahwa Yesus Kristus telah menunjukkan kerendahan hatinya dan melayani kita sebagai seorang guru. Maka dari itu alangkah baiknya pula agar kita mampu menjalani hidup di dunia ini dengan baik dan benar, seturut ajaran Yesus sebagai seorang guru kepada murid-muridnya dan kepada kita semua.
Pada intisari khotbah Jumat Agung ini, Romo menegaskan bahwa kita harus menangisi diri kita sendiri. Seluruh seruan Yesus dari salib yang untuk mengajak kita semua untuk menilai diri kita sendiri. Sekurang apa atau sebanyak apa dosa kita yang telah kita perbuat di dunia. Dari itu juga kita tidak perlu menilai orang lain yang mungkin banyak kurangnya dari kita. Kita harus dapat menilai diri kita sendiri sebagaimana kita telah maju dalam berbuat baik dan seturut dengan ajaran Yesus. Melalui salib Tuhan, Dia telah menunjukkan rasa cinta yang istimewa bagi kita umat manusia. Salib menandakan penderitaan bagi kaum Yahudi pada masa itu. Namun bagi kita yang telah melihat siksa sengsara Yesus atau bagi kita umat Katolik, dalam Yesus Kristus, salib dapat diartikan sebagai simbol kemenangan yang menyelamatkan kita umat manusia dari dosa dan kesalahan. Kita juga harus bisa mengikuti sikap Yesus Kristus yang dengan tabah menerima segala siksaan dari para prajurit. Dan di sini artinya bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus dapat mengaitkan peristiwa Yesus yang tabah menerima segala siksaan tadi pada perjalanan hidup kita. Pada khotbahnya, Romo mengatakan bahwa bacaan-bacaan malam ini mengajak kita untuk semakin menghayati peran Allah dalam seluruh hidup kita sebagai orang beriman. Allah pencipta adalah pencipta dan pemilik kehidupan, memanggil kita untuk mengalami kebaikan dan kasih-Nya yang luar biasa. Kepada kita makhluk ciptaannya yang paling istimewa dan diberinya kuasa atas dunia dan segala isinya. Dalam kejatuhan dan dosa, kita diajak untuk bangkit, mengalami Allah yang penuh belas kasih, yang rela mengutus putranya menebus dan menyelamatkan kita, dan seperti bangsa Israel yang dibebaskan dari perbudakan Mesir dan diselamatkan melewati Laut Merah, kita pun telah dibenamkan dan dibersihkan dalam air pembaptisan untuk mengalami karya keselamatan dari Allah. Dan menjadi nyatalah dalam penebusan oleh sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus. Kita juga bersyukur atas karya besar Allah yang sungguh istimewa bagi kita dari gelap menuju terangnya. Romo juga mengatakan bahwa pada malam ini kita telah dilahirkan baru, di mana kita mengatakan kembali lewat janji baptis yang akan kita janjikan secara bersama. Artinya kita dilahirkan kembali menjadi manusia baru dan bebas dari segala dosa dan mulai hidup baru dengan meninggalkan dosa-dosa lama dan memulainya dengan yang lebih baik dari sekarang.
kita Yesus Kristus bersamamu. Untuk jadi dalam khotbahnya Romo mengatakan bahwa Yesus untuk masuk ke dalam kematian abadi ini dia harus melewati kematiannya. Hal ini ditandainya dengan makam kosong. Berbicara tentang makam kosong tidak membuktikan kebangkitan Yesus. Makam kosong mempunyai arti bahwa makam kosong sama sekali tidak berkata apa-apa tentang bagaimana dan karena apa menjadi kosong. Jadi kita harus dapat berkesimpulan bahwa makam kosong bukanlah menjadi bukti pokok kebangkitan Yesus, melainkan sebuah perandaian. Makam kosong berarti jangan cari dia atau Kristus yang hidup di antara orang mati. Pesta Paskah adalah pesta kemerdekaan Kristus atas dosa dan maut. Pesta kemerdekaan kita, kemerdekaan yang menjadi dambaan manusia sepanjang zaman. Kemerdekaan sejati adalah janji Allah bagi manusia.